Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Bang Nurul. Seperti yang sudah tadi disampaikan di opening, bahwa hari ini kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol tentang masalah-masalah kita sehari-hari ya teman-teman. Tadi di opening saya udah ngebuka di episode sebelumnya bahwa setiap kita pasti punya masalah gitu, bahwa tidak ada satu orang pun tanpa masalah, termasuk diri saya sendiri juga pasti punya masalah gitu ya. Ya, semuanya pasti punya masalah gitu. Enggak, yang mungkin kita lihat orang lain nggak punya masalah, kayak misalnya dia kaya banget ya, enak banget gitu kan, hartanya banyak, mau ini mau itu gampang banget, kayaknya hidupnya nggak ada masalah. Enggak, dia punya masalahnya sendiri gitu. Setiap orang punya masalahnya sendiri gitu, karena itu udah janji Allah dalam Al-Quran gitu. Salah satunya di Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, kata Allah kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa kata Allah? Kata Allah adalah, Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Sengaja Allah ingin menguji kita untuk apa? Karena Allah ingin tahu siapa di antara kita yang paling baik amalnya gitu. Karena nanti di hadapan Allah yang ditimbang amal kita, perbuatan kita, amal solih kita gitu, bukan harta kita. Sebanyak apapun harta kita, kalau memang tidak ada yang dikeluarkan untuk di jalan Allah, ya nggak bakal ditimbang sama Allah gitu, nggak bakal ada nilai kebaikan gitu. Jadi kebaikan-kebaikan kita lah yang akan ditimbang nanti di hadapan Allah. Maka baik ataupun buruk itu adalah ujian buat kita gitu. Dan semuanya pasti ada ujiannya, pasti ada masalahnya. Di antaranya juga Allah juga berfirman gitu di surat Al-Anbiya ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnata wa ilayna turja'un. Dan tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan gitu. Nah, itu Allah sendiri yang menjanjikan bahwa setiap kita gitu akan Allah uji, dan setiap kita akan dikembalikan kepada Allah dengan hasil ujian kita gitu. Apakah kita lulus dari ujian-ujian itu atau enggak gitu, tergantung kita. Tapi masalah saya berat banget gitu. Wah, kalau masalah berat banget pasti semua orang rasanya masalahnya berat gitu. Nggak ada orang yang rasa masalah saya ringan, semuanya rasanya berat. Tapi ingat salah satu janji Allah dalam Al-Quran juga, dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu, bahwa Allah tidak akan memberikan masalah, memberikan cobaan, memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Jadi yakin aja dulu kalau Allah ngasih kita ujian, ngasih kita masalah, itu kita sanggup ngejalaninnya. Nah, untuk obrolan kita sekarang teman-teman, saya akan ngebahas sedikit, kita akan ngobrol tentang masalah yang terutama dialami oleh anak terhadap orang tuanya. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang merasa di sini statusnya sebagai anak, belum menjadi orang tua, atau udah menjadi orang tua juga tetap anak ya gitu. Karena memang sampai kapanpun ya kita tetap anak selama kita punya orang tua gitu. Walaupun orang tua udah meninggal, ada kewajiban juga terhadap orang tua yang sudah meninggal gitu. Jadi sampai kapanpun kita tetap anak. Nah, terus bagaimana kadang-kadang yang masih remaja gitu ya, ngerasa sama orang tua kan banyak nih disuruh dikit sama orang tua, oh kayaknya paling sering disuruh gitu, kayaknya apa-apa saya terus kan gitu ya. Padahal ya itu ujian sebagai anak gitu. Ntar ada juga mungkin yang ngerasa, oh orang tua saya mah orang tua yang gak baik gitu, orang tua saya selalu marah-marah, orang tua saya mah pilih kasih, kakak saya disayang, saya enggak, kan gitu ya. Jadi ngerasanya pokoknya punya masalah sama orang tua, sampai-sampai mungkin ada yang berniat kabur gitu dari rumah karena ngerasa nggak disayang atau apa gitu. Nggak gitu teman-teman ya. Jadi kewajiban kita sebagai anak adalah otomatis berbakti sama kedua orang tua kita, sama ayah dan ibu kita. Itu udah
wajib, udah harus banget gitu. Terus gimana sih cara kita untuk bisa berbakti sama orang tua kita? Ya sederhana sih sebenarnya gitu. Kayak misalnya kita coba untuk berbicara lembut kepada orang tua gitu kan, tidak berkata keras atau kasar kepada orang tua, nurut sama perintah orang tua gitu kan. Jangan pasang wajah cemberut, melotot, bermuka asam kalau pas lagi disuruh gitu kan. Berusaha sekuat tenaga gitu untuk menjaga nama baik orang tua. Jangan sampai gara-gara tingkah kita, gara-gara sikap kita, nama baik orang tua kita tercoreng gitu kan. Dan kalau bisa juga ringankan beban orang tua kita gitu. Kalau mungkin kita masih pelajar gitu kan, ya seenggaknya gitu kita meringankan beban orang tua kita dengan belajar yang baik, dengan membawa prestasi, dengan membawa nama baik orang tua. Jadi kalau bisa orang tua itu dipanggil sama sekolah, sama universitas, sama kampus itu karena memang prestasi-prestasi kita, bukan karena kasus-kasus kita gitu. Jadi kalau bisa ya, kalau untuk yang udah kuliah mungkin bisa sambil freelance gitu kan, nggak 100% membebankan biaya kuliahnya untuk orang tua. Sekarang banyak freelance gitu kan, bisa jadi yang seneng futsal mungkin bisa jadi coach futsal, atau bisa les, bisa privat, atau banyak lah ya. Jadi sebisa mungkin untuk meringankan beban orang tua. Kalaupun tidak dalam hal finansial, setidaknya tidak menjadi beban pikiran dengan seringnya ngelawan orang tua gitu. Emang ada ya gitu perintah untuk bakti sama orang tua? Ada banget gitu, ada banget, banyak banget. Di Al-Quran ada, di hadis-hadis juga ada. Itu banyak banget perintah untuk berbakti sama orang tua gitu. Jadi suatu saat Abdullah bin Mas'ud gitu kan, sahabat Rasulullah, pernah nanya sama Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud kan, ayyul amal ahabbu ilallah gitu kan, ya Rasulullah, amal atau perbuatan apa yang dicintai sama Allah gitu. Kata Rasulullah apa? As-salatu ala waqtiha gitu kan, salatlah tepat pada waktunya. Summa ai, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, summa birrul walidain, kemudian berbakti sama orang tua gitu. Yang kedua itu berbakti sama orang tua gitu. Setelah kita sholat menghambakan diri kepada Allah gitu kan, sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka yang berikutnya adalah birrul walidain, berbakti sama kedua orang tua gitu. Kalau memungkinkan gitu kan, tanya lagi Ibnu Mas'ud, summa ai, setelah itu apa lagi Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah ya, dalam hal kebaikan, dalam hal apapun bersungguh-sungguh. Kalau saat itu memang saatnya berperang, ya bersungguh-sungguh niatnya karena Allah gitu. Kalau sekarang nggak ada perang gitu, untuk yang pelajar ya sungguh-sungguh belajarnya gitu, niatkan bahwa belajarnya itu untuk menggapai ridha Allah, maka itu pun mujahadah, sungguh-sungguh dalam kebaikan gitu. Kemudian seandainya Ibnu Mas'ud nanya lagi, pasti Rasulullah akan menjelaskan lagi, tapi Ibnu Mas'ud langsung menghentikan pertanyaannya gitu, langsung menyudahi, oh ya sudah gitu. Yang jelas dia sudah sholat, dia harus berbakti sama orang tua, dia juga harus bersungguh-sungguh dalam hal-hal kebaikan gitu. Bahkan sama orang tua itu ibaratnya ngomong aja nggak boleh kan gitu ya. Kalau kita lihat surat Al-Isra ayat 23-24 itu kan yang panjang itu kan, yang diawali dengan apa, wa qadara rabbuka gitu kan, dan Rabbmu telah memerintahkan kepada kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dilanjutin lagi gitu, setelah jangan beribadah illa iyyahu gitu kan, apa, alla ta'buduna illa iyyah, jangan beribadah, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Dan yang keduanya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah kalian, berbuat baik lagi kepada orang tua gitu kan. Kalau salah satu atau keduanya sudah mencapai usia lanjut gitu kan, aukilahuma falatakul lahuma ufin gitu, maka janganlah kalian berkata ah aja nggak boleh gitu, apalagi yang lain-lain yang lebih dari itu gitu, nolak, apa sih ini terus gitu kan, nggak boleh gitu kan. Jadi sangat dianjurkan banget gitu. Jadi dulu saya pernah dengar kisah gitu ya, bahwa ada dua orang anak, adik kakak gitu, yang mempunyai orang tua yang nggak baik lah gitu. Ibaratnya bapaknya itu suka mabok gitu kan,
suka main judi, suka mungkin mohon maaf main perempuan dan sebagainya. Intinya perbuatan-perbuatan jelek dilakukan oleh bapaknya gitu. Nah, akhirnya dua anak ini setelah besar, yang satu menjadi anak yang sama dengan bapaknya, mabok juga, judi juga gitu kan, berbuat jelek juga, sedangkan yang satunya lagi menjadi orang yang baik dan sukses gitu. Lalu ditanya sama orang lain tuh, sama tetangganya ditanya, kamu kan bapak kamu sama, kok kamu hasilnya beda, kamu jadi orang baik gitu kan, kamu jadi orang nggak baik. Kata yang nggak baik, bapak saya aja kayak gitu kan, ya saya ikut bapak saya lah, bapak saya aja nyontohinnya kayak gitu, ya saya ikut dia gitu. Terus kamu kenapa jadi orang baik? Ke anak yang satunya lagi, ya bapak saya udah nggak baik gitu kan, dan saya ngerasain gimana rasanya punya orang tua yang nggak baik gitu, nggak enak gitu kan, dan saya juga kasihan melihat ibu saya punya suami yang nggak baik, nggak enak, dan saya nggak mau jadi orang yang nggak baik gitu. Maka saya berusaha untuk menjadi orang baik biar saya disukai oleh anak saya dan saya disukai oleh istri saya. Nah, ini kan dua anak dalam pengasuhan yang sama tapi hasilnya berbeda gitu. Kenapa? Karena cara berpikirnya berbeda, cara pandang menghadapi masalahnya berbeda gitu. Jadi bagaimana sudut pandang kita aja menghadapi masalah, bukan menyalahkan orang lain terus. Oh, bapak saya nggak baik, bapak saya nggak sholat, ya saya juga nggak sholat. Nggak gitu. Karena hisab itu di akhirat nanti sifatnya individu, nggak bisa. Oh, bapak saya kiai sholat, saya udah nggak sholat, kan bapak saya kiai, nggak bisa. Atau sebaliknya, bapak saya nggak sholat, saya juga nggak sholat, itu kan nggak bisa kayak gitu. Nah, ada satu kisah yang mungkin bisa kita ambil juga ibrohnya atau hikmahnya, yaitu tentang Uwais Al-Qarni. Teman-teman pasti sering ya dengar kisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini anak yang terkenal berbakti banget sama orang tuanya gitu. Bahkan ada yang pernah nulis artikel-artikel itu tentang Uwais itu, bahwa orang yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit gitu. Saking Allah muliakan beliau gitu. Uwais itu berasal dari Yaman gitu, tinggal sama orang tuanya, dan orang tuanya itu udah sepuh gitu ya, dan Uwais juga punya penyakit juga gitu, penyakit kulit atau apalah sejenisnya gitu. Lalu orang tuanya punya permintaan itu, Uwais, sebelum saya meninggal ibu mau gitu kan ke Mekah untuk pergi haji gitu, tolong dikabulin wahai Uwais gitu. Uwais bingung kan, Uwais ini bukan orang kaya gitu, nggak punya apa-apa. Akhirnya Uwais mikir keras gimana caranya biar bisa nganterin orang tuanya pergi haji gitu. Akhirnya Uwais beli anak lembu dan dia buatkan kandang untuk anak lembu ini di atas bukit, dan setiap harinya Uwais ini mengembalakan anak lembunya ke lembah dan dibawa pulang ke kandangnya di atas, dan caranya adalah dengan digendong setiap hari gitu. Digendong turun anak lembunya ke bawah, setelah selesai sore digendong lagi, dibawa naik lagi ke kandangnya di atas bukit sana gitu, sampai-sampai orang-orang bilang Uwais ini gila ya, Uwais ini gila, masa lembunya digendong gitu kan. Ya, ternyata ternyata setelah 8 bulan kemudian si anak lembu ini udah besar, mungkin beratnya juga udah mencapai 100 kilo, dan dia sudah terbiasa dengan itu, dan musim haji pun tiba. Akhirnya ibunya digendong dari Yaman sampai ke Mekah gitu, sampai semua aktivitasnya itu tawaf ibunya dan sebagainya itu digendong sama Uwais Al-Qarni gitu. Makanya kata Rasulullah waktu itu bilang sama Sayyidina Umar dan Ali, nanti di zaman kalian akan ada orang yang doanya itu sangat dimakbul gitu. Dia berasal dari Yaman. Kalau nanti orang itu datang, mintalah doa dari dia. Oh gitu. Sampai Umar dan Ali aja dimintain disuruh sama Rasulullah untuk minta doa sama Uwais gitu. Karena apa? Karena doanya dikabul. Kenapa doanya dikabul? Karena sangat berbaktinya Uwais sama orang tua kita. Nah, untuk teman-teman gitu kan, mungkin yang ngerasa kok saya udah berdoa nggak dikabul-kabul gitu kan, padahal saya udah berusaha, padahal saya udah berdoa gitu, saya udah belajar maksimal tapi kok hasilnya masih kurang-kurang juga gitu.
mungkin bisa jadi ada yang kurang gitu, mungkin bisa jadi ada satu yang belum dikerjain. Apa? Berbakti sama orang tua, minta doa dari orang tua. Itu insya Allah seperti apapun orang tua kita, itulah yang Allah amanahkan untuk kita gitu kan. Baik dan buruknya harus kita terima, dan tugas kita hanya berbakti, itu aja gitu, nggak ada yang lain. Itu kalau memang menurut kita orang tua kita ada kekurangan, ya kita perbaiki bareng-bareng. Kalau memang orang tua kita udah baik, masa kamunya nggak mau baik kan gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita untuk jadi anak yang baik hanya karena satu dan lain hal gitu. Karena kewajiban kita adalah terhadap orang tua untuk berbakti apapun keadaannya gitu. Dan salah satu hikmah daripada berbaktinya kepada orang tua adalah dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, menjadi pengingat untuk saya pribadi, dan juga untuk teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.